Halo, shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Andika ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Siapa yang udah siap? Siap ya, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, berdoa, dan terus mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang Tuhan meskipun hanya melalui video, melalui audio visual, namun kami memiliki hati yang sama Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan berkati kami melalui firman Tuhan. Bila kami juga bisa memuji nama Tuhan dengan sangat baik Bapa, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau menolong kami, menyertai kami dan membimbing kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini saatnya kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyikan ya. Sama seperti pujian tadi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku melangkah cari jiwa. Jiwa-jiwa untuk apa? Untuk mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita akan menyimak dan juga bersama-sama membaca Alkitab kita. Alkitab kita buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, dan juga nanti akan dibacakan oleh teman kita, Gaby. Selanjutnya dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40 yang akan dibacakan oleh teman kita, Eba. Dan nanti yang terakhir akan Kakak Andika dan juga adik-adik semua baca sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Yuk, silakan Gaby. Itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida yang pembesar dan kepala
perbendaharaan Sri Kanda ke Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikan Tuan, apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptisi? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptisi dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melahirkan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia menerus perjalanannya dengan sukacita, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Terima kasih. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ya, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dan juga kita simak sama-sama ya. Kita pada pagi hari ini ada di pelajaran yang ke-6. Ya, aku tekun memberitakan Injil. Coba sama-sama katakan, aku tekun memberitakan Injil. Ya, pernah nggak di rumah adik-adik mendengar kata-kata tekun? Misalnya ketika belajar di rumah, mama atau papa atau juga kakak atau juga tante, om biasa menasihati kita. Mbak, belajar yang tekun ya. Atau Gaby belajar yang tekun ya. Atau Taskia belajar yang tekun ya, supaya mendapatkan nilai yang baik. Terus siapa lagi? Misalnya Gwen juga belajar yang tekun ya, yang rajin ya, supaya mendapatkan nilai yang baik. Bukan hanya nilai yang baik, tetapi juga pengetahuannya semakin bertambah. Karena tujuan belajar bukan hanya untuk nilai ya, tetapi supaya pengetahuan kita semakin bertambah,
sehingga kita semakin cerdas dan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, jadi kebanggaan papa mama juga tentunya. Sama seperti pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk menjadi rasul, menjadi pemberita Injil, menyampaikan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah suatu kabar baik. Kabar baik di mana Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini menjadi penyelamat bagi manusia. Di Alkitab seringkali dikatakan ada kitab-kitab Injil. Apa saja itu? Ini nih, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kenapa keempat kitab ini dikatakan Injil? Karena di dalamnya berisi tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentang kematian dan bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa sih pentingnya kehidupan, kebangkitan, kematian Tuhan Yesus? Nah, kita sudah tahu pasti kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan kita, supaya kita yang berdosa ini tidak jatuh dalam dosa lagi, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan, bebas dari setiap dosa dan juga pelanggaran kita. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga, syarat supaya kita tidak dihukum dalam penghukuman yang kekal atau neraka, adalah dosa-dosa kita harus hilang semuanya, harus clear, harus bersih. Gimana caranya? Caranya hanya didapatkan melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melalui kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu orang yang dipilih Tuhan itu. Suatu ketika dia sedang pergi memberitakan Injil kepada orang-orang, dia menyampaikan Injil kepada orang-orang, tiba-tiba ia didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan supaya ia pergi dari situ dan memberitakan Injil ke tempat yang lain. Pergi sekarang, pergi ke sana. Lalu apa yang dilakukannya? Dia segera pergi, melangkah demi melangkah, dan juga meskipun panas terik, dia tetap mengikuti perintah Tuhan itu melalui malaikat Tuhan. Tiba-tiba di belakangnya ia melihat ada orang yang sedang naik kereta. Orang ini Alkitab mengatakan dia adalah sida-sida dari Ethiopia. Lalu seseorang yang dipilih Tuhan tadi ingat, wah, iya, ternyata malaikat tadi mengatakan sesuatu kepadaku supaya aku memberitakan Injil kepada orang itu. Hei, tunggu. Lalu ketika seseorang ini memanggil orang yang di kereta itu, dia bercakap-cakap. Meskipun dia kelelahan juga ya, kita lihat di situ. Wah, akhirnya sida-sida Ethiopia itu memberhentikan keretanya dan mempersilahkan seseorang yang dipilih Tuhan tadi untuk masuk ke keretanya. Lalu seseorang yang dipilih Tuhan tadi bertanya, apakah Tuhan tahu apa yang Tuhan sedang baca? Wah, ternyata sida-sida itu tidak tahu. Sehingga orang yang dipilih Tuhan tadi menjelaskan bahwa apa yang dia harus ketahui, dia harus menyatakan kebenaran Injil. Ternyata dia tidak tahu ternyata apa yang ada di dalam situ. Akhirnya seseorang yang dipilih Tuhan tadi, dia menceritakan bahwa itu berisi tentang juru selamat, tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Bukan hanya orang biasa, tapi dia mampu menyelamatkan orang. Hingga akhirnya sida-sida Ethiopia tadi mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, sebagai penebus dosanya. Dan ketika selesai, seseorang yang dipilih Tuhan tadi bercerita, menginjil, mereka melintasi sebuah tempat yang ada airnya. Lalu sida-sida itu mengatakan kepada seseorang yang dipilih Tuhan tadi, "Hei, di sana ada air. Kenapa aku tidak dibaptiskan?" Karena ternyata seseorang yang dipilih Tuhan tadi mengatakan syarat supaya orang itu diselamatkan, salah satunya juga adalah dibaptiskan sebagai tanda proklamasi, menyatakan dirinya sudah percaya kepada Tuhan. Dia mau meninggalkan dosa-dosanya yang lama dan juga hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya sida-sida Ethiopia tadi sangat bersukacita, sangat bersyukur karena dia sudah diselamatkan. Dan akhirnya seseorang dipilih Tuhan tadi bernama Filipus. Ya, bernama Filipus pergi meninggalkan
sida-sida tadi dan juga pergi ke tempat yang lain. Wow, luar biasa ya. Ternyata di situ kita lihat ketekunan dari Filipus. Dia mau taat yang pertama. Dia mau pergi, meskipun dia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi dia taat. Dia mau pergi kemana Tuhan utus dia untuk memberitakan Injil tentunya. Dan bahkan tadi kita sempat lihat juga ya, ternyata Rasul Filipus ini dia lari-lari mengejar kereta. Wah, capek nggak tuh lari-lari? Wah, siapa yang suka lari? Pasti capek. Dan juga kita lihat tadi ya, pemandangannya ada di padang gurun. Meskipun ada pohon, tapi banyak juga daerah yang kering. Akhirnya Rasul Filipus tadi menyatakan Injil, memberitakan kabar baik, bahkan dia membaptiskan orang yang disebut sida-sida tadi. Wah, bagaimana dengan kita? Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Tuhan Yesus juga ingin supaya kita tekun untuk bisa mengabarkan Injil. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, bagaimanapun caranya, kita harus tetap memberitakan Injil sesuai dengan cara kita masing-masing. Banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang di luar sana masih tidak tahu keselamatan itu apa pentingnya keselamatan itu bagi kita. Namun sama-sama sekarang kita yang sudah tahu, yuk kita sama-sama menginjili, menyebarkan kabar baik itu kepada orang-orang di luar sana, teman-teman kita, supaya banyak teman-teman kita lagi yang ikut sekolah minggu. Bukan hanya sekolah minggu, tapi supaya mereka diselamatkan. Ketika Filipus tadi bertemu dengan orang-orang, kita juga bisa bertemu dengan orang-orang. Meskipun saat ini kita tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan kerumunan orang, tapi biarlah dengan media yang ada. Wah, dengan media sosial misalnya, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan tante kita, dengan saudara kita, atau siapapun itu. Mari kita ceritakan Injil kepada mereka. Siapa yang gak mau tante yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Misalnya om kita atau juga saudara sepupu kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang mau seperti itu? Pastinya kita semua mau ya. Karena selain bisa bersekolah minggu bersama-sama, belajar bersama-sama, nantinya kita akan tinggal di surga bersama-sama, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam suatu kenyamanan. Kenapa? Karena tidak ada siksaan di sana. Di sana hanya ada puji-pujian untuk Tuhan Yesus. Wah, siapa yang mau? Pasti kita semua mau ya. Jadi biarlah sama-sama kita bisa memberitakan Injil, bisa semangat apapun yang menjadi tantangannya. Kita harus tekun, sama seperti belajar tadi ya. Kita harus tekun, harus rajin, harus bersungguh-sungguh, sehingga banyak orang yang mengenal nama Tuhan, banyak orang yang diselamatkan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari sama-sama pada kesempatan pagi hari ini, bila kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan kini saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Yuk sama-sama kita baca ya. Nanti dihafalkan, silahkan dari sini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sekali lagi ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah, nanti yang udah hafal silakan kirim ke kakak atau juga kepada di grup. Ya, silakan kirim, nanti minggu depan kita bisa tampilkan di layar ini juga. Oke, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita. Silakan Tante Astri menutup kita dalam doa. Shalom adik-adik. Terima kasih ya Kak Andika untuk firman Tuhannya yang luar biasa. Adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dalam memberitakan Injil. Dan kita juga mau untuk terus tekun memberitakan Injil seperti Filipus ya. Ayo adik-adik, kita sama-sama cari kehendak Tuhan, bagaimana cara memberitakan Injil yang tepat, benar, sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup
kita semua dalam hidup adik-adik dan dalam hidupku juga. Nah, kita saatnya menutup sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk bisa meneladani seperti Filipus, supaya tekun belajar firman Tuhan dan terus memberitakan Injil dalam hidup kami. Kami berdoa juga buat anak sekolah minggu kami, buat Gaby, Eba, Davi, Gwen, dan untuk Mikhail, Jos, dan semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Berkati para orang tua kami, papa, mama, kakak, adik. Berkati sekolah kami, berkati gereja kami tercinta TLCC. Supaya kami semua boleh menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami untuk memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa untuk ayat hafalannya dikirimkan dan lembar muridnya dikerjakan dan dikirimkan untuk sama-sama dikoreksi apabila ada yang perlu ditolong. Aku atau kakak Andika atau kakak Asaf dengan senang hati akan menolong adik-adik sekalian untuk mengisi dengan baik. Terima kasih adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.